Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tugas sejarah Indonesia tentang bab 3, yaitu sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Perkenalkan, nama saya Kevin Heriawan, absen 18. Saya Satriadi, absen 2. Saya Gisel Gabriel Anastasia, absen 12. Saya Talena Kristina, absen 6. Saya Sofi Mama, absen 28. Baik, yang akan kita jelaskan kali ini adalah pertama tentang dinamika politik masa demokrasi terpimpin, lalu menuju demokrasi terpimpin. Setelah itu kita akan melihat peta kekuatan politik nasional, lalu pembebasan nilai. Setelah itu yang kelima adalah konfrontasi terhadap Malaysia, dan yang terakhir adalah perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Baik, materi pertama yaitu dinamika politik masa demokrasi terpimpin akan dijelaskan oleh Griselda. 1. Menuju demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilu 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun undang-undang dasar baru bagi RI. Kondisi tersebut membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk menyederhanakan partai politik yang ada dan membentuk kabinet yang berhentikan 4 partai yang menang dalam pemilu 1955, yaitu PNI, Masyuni, NU, dan PKI. Lebih jauh, Presiden Soekarno menekankan bahwa demokrasi liberal yang dipakai merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu ia ingin mengganti dengan demokrasi terpimpin. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Langkah pertama adalah pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957 melalui Panitia Perumus Dewan Nasional. Dibahas mengenai usulan kembali ke UUD 45. Usulan ini berawal dari Jenderal Nasution namun kurang didukung oleh wakil partai. Namun atas desakan Nasution, akhirnya Presiden Soekarno menyetujui untuk kembali ke UUD 45. Langkah selanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan pada 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 45. Dewan Konstituante kemudian mengadakan pemungutan suara. Namun setelah dilakukan 3 kali tidak mencapai quorum untuk menetapkan kembali UUD 45. Untuk mencegah munculnya ekses politik sebagai akibat ditolaknya pemerintah untuk kembali ke UUD 45, Kepala Staf Angkatan Darat Kasat selaku penguasa perang pusat Aga Nasution atas nama pengertian mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik yang berlaku mulai 3 Juni 1959. Kasat dan Ketua Umum PKI Suwiryo menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembali berlakunya UUD 45 dengan suatu dekret Presiden. Pada 5 Juli 1959, dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok, yaitu 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 45. 3. Pembentukan MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS.
Lalu selanjutnya adalah pada tanggal 17 Agustus 1959 dalam pidato peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya. Pidato tersebut diberi judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Lembaga berikutnya yang dibentuk adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dengan Khairul Saleh ketuanya. Sementara itu, untuk DPR tetap menjalankan tugasnya dengan landasan UUD 45, akan tetapi ada benih konflik sebenarnya sudah muncul antara Ketua DPR dan Presiden. Konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana anggaran belanja negara pada tahun 1990. Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno. Sebagai gantinya, Presiden membentuk DPR GR. Semua anggota DPR GR ditunjuk oleh Presiden. Tindakan Presiden tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Tindakan Presiden lainnya adalah dalam menegakkan demokrasi terpimpin adalah membentuk lembaga baru yang disebut Front Nasional, suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan yang terkandung dalam UUD 45. Selain itu, Presiden juga membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR, merupakan badan pembantu pemimpin besar revolusi PBR dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Penilaian terhadap pelaksanaan demokrasi terpimpin pertama kali muncul dari Muhammad Hatta melalui tulisannya dalam majalah Islam Panji Masyarakat 1960 yang berjudul Demokrasi Kita. Hatta menyampaikan kritiknya bahwa demokrasi terpimpin sebagai demokrasi yang tak kenal batas kemerdekaan, lupa syarat hidupnya dan melulu menjadi anarki lambat laun akan digantikan oleh diktator. Selanjutnya adalah peta kekuatan politik nasional. 2. Peta kekuatan politik nasional antara tahun 1960 sampai 1965. Kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI AD, terutama Nasution dengan dua taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik di Jawa, terutama PKI. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955 dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 1969. Partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. PKI berusaha untuk mendapatkan citra yang positif di depan Presiden Soekarno. PKI menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno secara sistematis. PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasilais dan pendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. Lanjut nomor 3 adalah pembebasan Irian Barat. 3. Pembebasan Irian Barat. Wilayah Irian Barat telah menjadi bagian Republik Indonesia yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi dalam perundingan KMT tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun dan berhasil dicapai dalam suatu kompromi pasal dibiarkan penyerahan kedaulatan. Karena jalan damai yang telah ditempuh selama 1 dasawarsa tidak berhasil mengembalikan Irian Barat, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain. Upaya ini telah dilakukan Indonesia sejak tahun 1957. Jalan lain yang dilakukan adalah melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat. Dimulai pengambil alih
intimidasi terhadap Malaysia. Masalah Malaysia merupakan isu yang menentukan PKI untuk mendapatkan tempat dalam kalangan pimpinan negara. Masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya Negara Federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia. Baik, yang terakhir adalah perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin. Sebagai awal berlakunya pelaksanaan ekonomi terpimpin adalah di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal berada di bawah penguasaan oleh negara. Dengan demikian, peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan pada sistem komando. Sikap dan kemandirian ekonomi juga menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah kepemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional. Pemerintah Indonesia saat itu menentang karena menurut Presiden Soekarno pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagai rencana dari Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di wilayah Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya Negara Federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia. Untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut, kemudian diadakan konferensi Mapindo, Malaysia, Filipina, dan Indonesia pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Hasil-hasil pertemuan puncak itu memberikan kesan bahwa ketiga kepala pemerintah berusaha mengadakan penyelesaian secara damai dan sebaik-baiknya mengenai rencana pembentukan Federasi Malaysia yang menjadi sumber sengketa yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Konferensi Mapindo menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Inti pokok dari 3 dokumen tersebut adalah Indonesia. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke poin-poin pada tahun berapa aja ada peristiwa apa. Yang pertama adalah tahun 1999 ada tanggal 21 Februari 1957 terjadi pembentukan kabinet berkaki 4. Lalu yang kedua tanggal 6 Mei 1957 terbentuknya Dewan Nasional. Selanjutnya poin kedua adalah pada tahun 1999 pada tanggal 5 Juli ada terbentuklah Dekret Presiden 5 Juli. Lalu tanggal 10 Juli 1999 terbentuk pengumuman Kabinet Kerja. Yang selanjutnya adalah tahun 1960 pada tanggal 5 Maret pembubaran DPR oleh Soekarno. Lalu yang kedua adalah tanggal 30 September upaya pengembalian Irian Barat kepada Republik Indonesia. Yang keempat adalah 1961 terjadi tanggal 19 Desember 1961 Presiden mengeluarkan suatu komando yang disebut Komando Rakyat atau disebut Trikora. Yang terakhir adalah tahun 1962 yaitu pada tanggal 15 Agustus ditandatangani perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang disebut dengan Perjanjian New York. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata atau perkataan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.